Keindahan alam yang ada di sekitar kita diciptakan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dimulai dari gunung, hutan, pulau, hingga laut. Namun, siapa sangka di balik keindahan dan kekayaan yang ada, justru terdapat bencana yang mengancam hidup umat manusia. Contohnya seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Jika ada bencana, pasti ada korban. Senyuman menjadi kesedihan, kebahagiaan menjadi tangisan. Adanya hal tersebut menjadikan banyak orang sering mengalami trauma, baik dari anak kecil hingga orang dewasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai trauma, lebih tepatnya yakni trauma healing. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan trauma healing, kita harus tahu arti sebenarnya dari trauma. Trauma menurut American Psychological Association atau APA diartikan sebagai respon emosional terhadap peristiwa mengerikan seperti kecelakaan, pemerkosaan, bencana alam. Seseorang dapat mengalami trauma jika peristiwa tersebut dianggap mengancam fisik atau emosional orang tersebut. Orang yang mengalami trauma pasca bencana biasanya mengalami tanda-tanda seperti sulit berkonsentrasi atau mudah lupa, memiliki permasalahan emosional seperti mudah marah, kurangnya rasa empati, dan tidak peduli. Kemudian, mereka akan menjadi penyendiri serta membatasi pergaulan dengan orang lain. Selain itu, terdapat rasa gelisah, cemas yang selalu menghantui perasaan mereka. Nah, sedangkan trauma healing sendiri merupakan tindakan yang efektif untuk mengatasi peristiwa yang menyebabkan trauma. Langkah ini dilakukan untuk memberikan bantuan penyembuhan pada gangguan psikologis seperti kecemasan, panik, dan gangguan lainnya. Trauma healing dapat menjadi langkah rehabilitasi yang tepat bagi para korban bencana. Peran trauma healing adalah mampu mengalihkan pikiran buruk terhadap bencana agar masyarakat tidak terlalu larut dalam kesedihan. Dalam prosedurnya, mereka akan diajak melakukan kegiatan yang menyenangkan sehingga bisa melupakan trauma terhadap bencana yang telah mereka hadapi. Bagi kalian yang sedang berjuang dan membantu para korban trauma pasca bencana, di sini saya akan memberikan tips dan sedikit motivasi berkaitan dengan permasalahan tersebut. Tips yang pertama yaitu menghimbau korban untuk tidak menonton konten bencana alam yang sedang terjadi. Terkadang dengan kita terus mengetahui apa yang telah terjadi, justru akan membuat kita tidak bisa melupakan memori bencana yang sudah kita hadapi. Dengan mengurangi menonton konten bencana seperti di sosial media dan TV, justru akan membantu kita untuk mengurangi rasa cemas atau kegelisahan yang sedang kita hadapi. Tips yang kedua yaitu mengajak korban untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri atas bencana yang telah menimpa diri kalian. Anggap saja, bencana yang telah kalian hadapi adalah bentuk cobaan dan ujian yang setiap manusia pasti mengalaminya. Berdamai dengan diri sendiri adalah langkah awal untuk menerima semua keadaan yang terjadi pada diri teman-teman semua. Tips yang ketiga, mengajak korban untuk meluapkan perasaan yang sedang mengganjal di hati mereka. Perasaan takut, gelisah, ingin menangis, biasanya terjadi pada korban pasca bencana. Untuk mengurangi tingkat stres pada diri korban, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengajak korban menceritakan semua keluh kesah mereka. Terkadang seseorang yang terlalu memendam beban masalahnya sendiri justru akan berakibat pada stres yang berkepanjangan dan mengancam kesehatan pada diri teman-teman semua. Rasa bersalah, malu, marah, kecewa, sedih, dan mengasihani diri sendiri secara berkepanjangan akan menjadi penyakit bagi diri sendiri. Yang keempat, fokus pada hal penting dan kembali pada rutinitas. Dengan mengajak korban untuk melakukan aktivitas dapat mengalihkan fokus perhatian mereka terhadap bencana yang telah terjadi. Hal ini akan membuat mereka memiliki perasaan yang lebih baik.
Kalian dapat mengajak mereka untuk bermain, bersekolah, bekerja, berolahraga, serta melakukan kegiatan bermanfaat lainnya. Karena dengan bermalas-malasan dan hanya mengurung diri untuk tidak bersosialisasi, justru akan mengingatkan memori bencana yang telah terjadi. Dan tips yang terakhir, yang kelima, yakni mencari bantuan kepada ahli. Ini adalah langkah terakhir jika teman-teman tidak bisa membantu mengatasi trauma yang sedang terjadi pada korban bencana alam. Berkonsultasi ke psikolog atau psikiater menjadi solusi yang lebih baik jika kalian belum bisa mengatasi trauma pada diri kalian dan orang yang mengalami trauma. Nah, itu adalah sedikit tips trauma healing yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi trauma pada korban pasca bencana alam. Untuk kalian yang sedang dihadapi bencana alam, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan bersedih, karena kamu adalah salah satu orang yang kuat dan hebat. Orang yang kuat adalah orang yang sabar dan ikhlas ketika ditimpa musibah. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum, karena sedikit senyum tipis dari kamu akan membuat kebahagiaan di setiap sudut kehidupan dunia. Saya Salsabila, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.